Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria asli Makassar yang lahir di Jakarta. Mulai berkenalan dengan bisnis Tiens dan menjalankan usahanya ketika masih duduk di bangku kuliah D3 Teknik Sipil di Politeknik Jakarta. Walaupun beliau pernah memiliki pengalaman bekerja, sebagai lelaki beliau menyadari tanggung jawab yang akan ditanggung ke depan tidaklah mudah. Berkat kerja keras dan pantang menyerah, serta terus mengikuti sistem dari One Vision, saat ini beliau telah menerima reward dari Tiens yakni motorcycle, family car, dan luxury car BMW, serta jalan-jalan ke Asia, Eropa, dan Australia. Selain itu, beliau juga sudah membantu banyak grupnya yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, menerima reward motor dan mobil, serta jalan-jalan ke luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Farid Akbar. Halo Bapak Ibu, salam kenal ya Bapak Ibu ya. Saya Farid Akbar, ya saya akan membawakan sesi materi yang pertama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sebelumnya saya benar-benar ingin mengucapkan respek saya, ya, hormat saya kepada Anda semua, orang-orang yang memang berhasil tembus kualifikasi core producer meeting ini. Saya yakin Anda sudah memperjuangkan Bapak Ibu ya, dan kabar bagusnya Bapak Ibu, kalau Anda benar-benar tanya di luaran, Tiansi mungkin semua tahu Bapak Ibu, tapi nggak semuanya sukses, betul ya? Nah, tapi Anda sudah membuktikan Anda hadir di CPM ya, karena tidak semua Tiansi itu berjuang seperti Anda ya. Jadi mohon aplaus yang sangat meriah buat diri Anda sendiri Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya Pak, apa Pak kira-kira nih yang pengen harus kita lakukan? Ya, perbanyak jaringan kah? Perbanyak omset kah Bapak Ibu ya? Nah, nanti saya akan kupas salah satunya di sini Bapak Ibu. Nah, tantangannya Bapak Ibu, masalahnya sekarang ini pandemi. Bagaimana nih Pak? Ya, membangun bisnis Tiens di era pandemi, Bapak Ibu. Ya, kan orang banyak anjuran untuk stay at home, tetap di rumah, Bapak Ibu. Tapi tahu nggak, kalau tetap di rumah, tantangannya apa? Pemasukan kita bagaimana? Ya, orang-orang di luar sana kerja, tapi berhenti gitu ya, atau mungkin dirumahkan, Bapak Ibu. Bagaimana kalau bisnis Tiensi kita? Kira-kira, ya, stay at home, tapi tetap stay produktif. Inilah yang pengen kita jawab malam hari ini, Bapak Ibu ya. Dan sudah terbukti Bapak Ibu, justru di era pandemi, peningkatan omset Tiansi ini naiknya luar biasa. Ya, apa rahasianya? Salah satunya kita akan kupas di sini Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin rahasia Bapak Ibu ya, sederhana sebenarnya. Dari dulu saya tahu ya, jalankan Tiansi, sampai sekarang, prinsipnya sebenarnya perdalam 773. Nah, tantangan bisnis zaman sekarang adalah tetap memiliki hasil yang cukup sambil membangun aset. Ya, jadi bukan cuma mau bangun aset doang Bapak Ibu, tapi bonus bulanannya itu bisa buat hidup. Nah, ya, apa berarti stay produktifnya? Nah, kalau kita cerita bonus Bapak Ibu ya, kalau kita cerita hasil, ya berarti namanya bisnis hasil ya bonus tentunya. Ya, hasil atau bonus itu didapat ketika kita presentasi bisnis. Atau kita bisa dapatkan juga kalau kita selling. Ini di awal-awal saya ceritanya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah selling, berarti dapatnya dari mana nih Pak? Presentasi dan selling dapatnya dari mengundang. Nah, atau mempromosikan produk kita juga gitu ya. Nah, bagaimana caranya mengundang? Bagaimana cara mempresentasi? Harus dimulai dari daftar nama dan prospecting. Nah, ini rangkaian Bapak Ibu kalau kita pengen dapatkan hasil. Ya, tentunya ke depannya pengennya jadi aset juga gitu. Nah, menarik memang zaman sekarang Bapak Ibu orang-orang jalankan Tiansi. Dulu setahu saya yang namanya bonus biasanya wah nanti deh peringkat-peringkat tinggi. Oh, kalau sekarang bintang 5, bintang 6 itu udah bisa mendapatkan hasil langsung Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi kuncinya Bapak Ibu untuk cerita mendapatkan hasil harus ketemu di titik awalnya, yaitu yang namanya daftar nama dan prospecting. Nah, ya. Saya udah keliling-keliling Bapak Ibu ya, yang namanya 773 itu udah nggak usah dipusingin Bapak Ibu. Tinggal dicocokkan. Sekarang nih era pandemi. Gimana caranya nih ya? Kalau soal daftar nama, saya kembalikan lagi Bapak Ibu ke Starter Pack dan Netpi. Banyak sekali yang dikupas di situ Bapak Ibu, ada upline saya Bapak Rizky Kanata dikupas di situ ya. Dan memang penentu sekali Bapak Ibu daftar nama ini. Inilah keunggulan bisnis network marketing. Justru modal awal kita selain impian, modal yang terbesar kedua adalah daftar nama. Nah, masalahnya Pak, teman-temanku udah tawarin semua ya. Suka ada yang bilang gitu ya, semua teman sudah saya tawarin. Ya,
tapi nggak ada yang mau. Ya, skillnya kayak gitu biasanya ya. Walaupun kadang-kadang ketika kita cek, semua tuh kadang-kadang cuma 3 orang, kadang-kadang cuma 10 orang, ya, kadang-kadang cuma, lo mau bisnis Tiansi nggak? Saya dulu gitu, Bapak Ibu. Itu sebenarnya bukan menawarkan bisnis, itu mah cuman ya main-main aja sebenarnya Bapak Ibu ya. Nggak bisa dibilang itu presentasi gitu. Nah, tapi anggaplah Bapak Ibu, Anda yang ada di sini semua, bener Pak, saya daftar namanya habis. Saya nggak bakat di bisnis ini. Oh, ntar dulu Pak. Di 773 itu ada yang namanya prospecting. Menambah terus daftar nama melalui prospecting Bapak Ibu. Nah, masalahnya prospecting ini Bapak Ibu ya, nggak semua langsung bisa. Ya, ini butuh skill. Nah, disinilah yang saya pengen kembangkan, yaitu prospecting di online Bapak Ibu. Ya, menjadi solusi di era pandemi. Positifnya apa dulu ya? Kita lihat dulu keunggulannya. Positif ya Bapak Ibu, prospecting di online itu tidak terbatas. Ya, Anda bisa berkenalan satu hari 100 orang. Anda bisa kenalan satu hari berapa ribu orang mungkin Bapak Ibu ya. Relatif tidak ada biaya, ya biasanya kalau kita prospecting kadang ya harus keluar rumah gitu ya. Kadang-kadang ya harus, kalau saya zaman dulu Bapak Ibu ya, dari terminal ke terminal, ada yang juga dari Gramedia ke Gramedia Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga tidak ada rasa takut ya. Biasanya kalau kita prospecting online, aduh, gimana negornya ya? Paling standar apa jam berapa Pak? Wah, kan paling standar seperti itu. Itu pun kadang kita tetap takut Bapak Ibu. Wah, ternyata di tangannya nggak ada jamnya gitu. Tapi kalau online Bapak Ibu cuma tinggal nge-add doang sebenarnya. Ya. Bisa kenalan dengan siapa saja, di mana saja. Ya, mau kita sambil tidur-tiduran, kita bisa prospecting Bapak Ibu. Lah, bayangkan kalau misalkan kita offline Bapak Ibu ya, lagi tidur-tiduran, kenalan dong, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, dan yang terakhir, paling terakhir ya, sebenarnya aman dari COVID ya. Kita nggak pernah tahu, wah tiba-tiba kalau offline prospecting Anda tiba-tiba masuk rumah sakit, wah udah, kita termasuk dalam daftar juga itu Bapak Ibu ya, orang yang lagi dipantau gitu. Nah, tapi tentunya Bapak Ibu, saya nggak bilang ada negatif ya, bukan. Sebenarnya bukan hal yang negatif, tapi ada tantangannya. Tantangannya apa Pak? Masalahnya kalau kenalan via online, kepercayaannya kita tuh rendah. Ya, jadi nanti ada trik-triknya bagaimana meningkatkan kepercayaan di online. Yang kedua, menjaga no cross lining. Waduh, ini kayaknya nih saya punya, kalau tim yang saya sponsoring ini orang-orang baru, lama nih bisnis saya, udah saya sponsoring orang-orang Tiansi deh. Wah, ini bahaya Bapak Ibu ya. Ini juga Anda harus hindari Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada etika di bisnis ini Bapak Ibu ya. Kemarin Pak Haji Agus membagas dengan detail ya di Royal Weekend Bapak Ibu. Etika di online ini juga kita harus jaga Bapak Ibu ya. Bukan cuma offline, online juga ada etika ya. Justru belakangan Bapak Ibu, di era modern sekarang banyak sekali orang yang hancur karirnya gara-gara sosial media Bapak Ibu. Sama di bisnis kita juga bisa hancur kalau kita nggak menjaga etika di sosial media. Oke? Lalu apa Pak yang harus dilakukan sebenarnya? Nah, ini persiapannya Bapak Ibu ya. Sediakan akun Facebook ya kalau Anda yang memang fasih dengan Facebook, Instagram ya boleh, yang sudah pasti WhatsApp kita. Yang kedua, foto profil yang baik, nanti saya bahas juga. Postingan yang baik, dan yang paling penting adalah mental yang benar, gitu ya. Nah, ini kombinasinya Bapak Ibu, ini resepnya Bapak Ibu ya. Pertama apa sih Pak? Yang kalau kita bahas postingan ya, yang paling menarik sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau kita mau bangun kepercayaan ya, saya pengalaman pribadi, yang paling menarik Bapak Ibu buat orang viewer kita, di teman-teman kita di sosial media itu biasanya justru konten-konten lucu Bapak Ibu. Ya, orang udah capek ya ngadepin COVID, ngadepin masalah, ya minimal ada konten lucu. Wah, makasih nih, ya, secara tidak langsung seperti, wah lucu ya gitu. Walaupun nggak kenal Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kontennya lucu, wah itu di-share juga, atau di-komen minimal gitu ya. Yang kedua, ilmu bermanfaat Bapak Ibu. Nah, ini juga hal yang paling menarik Bapak Ibu ya. Kalau kita bagi-bagi uang ya, mungkin kita nggak ada juga gitu. Tapi ilmu ini hal yang gratis, tapi nilainya mahal. Kalau menurut Anda bagus, share Bapak Ibu. Ceritakan ke banyak orang Bapak Ibu. Ya, ini juga bisa jadi amal jariah malah. Ya, yang ketiga kabar baik Bapak Ibu ya, apapun good news share terus Bapak Ibu, kabar baik, kabar baik. Kenapa? Karena di luaran sana sudah terlalu banyak kabar buruk Bapak Ibu. Ya, malah kabar buruk itu jauh lebih cepat nyebar dibandingkan kabar baik. Ya. Kegiatan positif ya, kegiatan pribadi kita juga Bapak Ibu ya. Misalkan kita lagi ada acara keluarga dan lain sebagainya, intinya kegiatan positif Bapak Ibu. Nah, ada yang baik, tapi tentunya juga ada yang buruk untuk diposting. Ya, nomor 1 hoax, Bapak Ibu. Ya, banyak sekali berita-berita yang tersebar
yang kalau kita ikuti nafsu kita, itu langsung kita share. Padahal, kalau itu tahu ternyata itu hoax, haduh Bapak Ibu ya. Jangankan orangnya, kita juga kena reputasinya jelek Bapak Ibu di hadapan teman-teman kita. Yang ketiga, ini juga sering sekali banyak distributor baru, itu salah kaprah Bapak Ibu, yaitu pamer harta. Ya, nggak semua orang tertarik dengan bonus Bapak Ibu ya. Bonus kalau pengalaman kami Bapak Ibu ya, kalau di postingnya kegedean, wah itu juga PR Bapak Ibu. Orang nggak semuanya percaya. Tapi kalau di postingnya kekecilan ya kita diketawain malah. Jadi tidak ada angka yang pasti Bapak Ibu. Ya, belum lagi kalau kita menyampaikannya ternyata berbohong, itu fatal sekali Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya merasa paling benar. Wah, kerjaan yang lain nggak ada apa-apanya dibandingkan bisnis kami. Wah, itu fatal sekali Bapak Ibu. Ya, banyak hal-hal lain Bapak Ibu nanti Anda bisa pelajari, Anda bisa konsultasikan lagi ke mentor-mentor Anda. Begitu juga dengan teknik-teknik seperti ini Bapak Ibu, Anda konsultasikan lagi ke mentor Anda Bapak Ibu, karena yang menurut saya benar belum tentu pas nanti Anda terapkan. Oke? Nah, ini contoh foto profil yang baik Bapak Ibu. Nah, ya, baik tapi hancur langsung kita Bapak Ibu ya. Hindari foto, nah ini yang banyak sekali juga para distributor Bapak Ibu ya, ini MLM banget gitu loh kalau boleh dibilang. Pakai dasi ya, walaupun panas-panasan, pakai jas gitu ya, lalu foto begini, ya kan? Sukses adalah bla 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 bla. Menurut saya Bapak Ibu itu udah garing banget Bapak Ibu. Ya, apalagi fotonya editan itu, saking pengen dibilang sukses itu diedit gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, tapi juga jangan begini banget gitu ya. Jangan mentang-mentang Anda ganteng, wah pokoknya gitu. Ya itu alay juga Bapak Ibu ya. Terlalu dibuat-buat ya, hal yang nggak bagus itu kan dilebih-lebihkan, itu sebenarnya nggak bagus juga. Jadi apa Pak yang direkomendasikan? Boleh next gitu ya. Pertama di luar negeri Bapak Ibu, ini salah satu rekomendasi kami ya. Jadi orang, oh ini orang bukan orang biasa nih ya, pokoknya ada yang di luar negeri ya. Saya paling salut banget itu. Pak Erik tuh jarang posting, tapi begitu posting lagi di Menara Eiffel, lagi salju, waduh putus semua Bapak Ibu ya. Saya banyak sekali koleksi foto, kalah sama satu postingan Pak Erik Yong Bapak Ibu. Nah, yang kedua, dengan keluarga Bapak Ibu ya, ini juga foto yang menarik. Kenapa Bapak Ibu ya? Karena orang langsung bisa kenalan sama Anda. Oh, ini ternyata suaminya si ini. Oh, ini ternyata bapaknya si ini. Ya, jadi orang dari ngeliat fotonya, dia langsung kenal siapa Anda, bisa jadi seperti itu. Atau yang ketiga, sedang bekerja. Oh, ternyata ini insinyur. Oh, ternyata ini dokter. Oh, ternyata ini gitu. Itu saya rekomendasi Bapak Ibu dibandingkan Anda foto-foto pakai jas ganteng-ganteng begini ya, ada yang gayanya sok James Bond gitu. Ya menurut saya kurang pas juga ya. Orang pengen tahu siapa Anda, ini Anda bisa jadi rekomendasi Bapak Ibu. Lalu apa Pak setelah kita ngupload gitu ya? Ya sudah pasti yang namanya prospecting yang menambah teman, menambah kenalan. Ya pilih Bapak Ibu yang SP-nya menurut Anda itu bagus gitu ya. Nah, jadi Anda nanti bisa pilih-pilih latar belakangnya kah, ya. Terus juga memang dari fotonya meyakinkan kah, gitu ya. Jangan sembarangan nge-add Bapak Ibu, karena kalau saya banyak pakai Facebook ya, Facebook itu terbatas cuma 5.000 orang. Lalu jangan cuma asal di-add doang, berinteraksi dengan teman-teman baru kita. Ya, nanti saya ajarkan di belakang. Ya, PR utama kita memang membangun kepercayaan. Ada golden rule ya Bapak Ibu di prospecting online, yaitu bertemanlah dengan prospek. Bukan memprospek teman, ya. Kalau Eric Ward bilang ya di bukunya GoPro, bertani Pak, bukan berburu. Orang-orang yang Anda add ini, itu Anda bangun kepercayaannya, bukan mau bisnis nggak? Mau nggak penghasilan 40 juta per bulan? Wah, itu kalau itu namanya berburu Pak. Anda tahu ya, kalau misalkan Anda berburu, ya yang namanya binatang buruan, itu pasti kabur. Ya, jadi Anda nggak nanti jalankan usaha ini malah stres, orangnya pada kabur. Ya, ingat Bapak Ibu, kita bukan kalau banyak sekali leader bilang bisnis ini bukan lari jarak pendek, ya, bukan sprint, tapi maraton Bapak Ibu. Visinya Anda harus lebih cepat. Oke? Ada nggak Pak rekomendasi yang namanya prospecting Bapak Ibu itu luas sekali bidangnya. Ya, Anda nggak pakai ilmu prospecting mungkin bisa, yang sanguin, itu langsung beres itu. Apa nggak usah baca buku, bisa. Ya bisa sih, walaupun banyak juga trial and error ya Bapak Ibu ya. Apalagi yang melankolis, yang flekmatis Bapak Ibu ya. Sebenarnya bukan orang jago atau tidak prospecting, tapi orang mau belajar atau tidak
prospecting ya. Ini ada beberapa buku wajib yang Anda baca ya, Dale Carnegie Bapak Ibu, ini basic dari semua hubungan Bapak Ibu ya. Kalau Anda nggak baca buku ini, waduh, pasti prospecting, sponsoring itu hal yang sangat berat Bapak Ibu ya. Yang kedua, GoPro Bapak Ibu, ini salah satu buku yang dekade terakhir Bapak Ibu benar-benar fenomenal ya, industri network marketing profesional. Saya banyak sekali belajar di sini Bapak Ibu ya, terutama bagaimana prospecting dan mengundang. Ya, di buku itu ada contoh-contoh kasus, kenal, tidak kenal, baru kenal, wah itu keren Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga adalah buku John Maxwell, 5 level kepemimpinan ya Bapak Ibu ya. Ini rekomendasi kalau Anda nggak pengen punya grup bangun hancur Bapak Ibu ya. Nah, lalu Pak, gimana kita memprospek ya? Kita sudah kenalan, kita sudah berinteraksi. Bagaimana cara memprospeknya? Nah, ada yang kita banyak tahu, Bapak Ibu, memang prospek itu, mengundang itu ada pendekatan bisnis, ya. Belakangan juga banyak sekali yang pakai pendekatan produk, ya. Kalau saya sih saranin ya, dua-duanya juga, ya bisnisnya harus ditawarin, produknya juga harus ditawarin. Ya, ini ada beberapa tips yang bisa membantu Anda. Pertama, cari tahu latar belakang mereka. Ya, jadi bukan sok kenal, sok dekat. Weh, Pak Budi apa kabar nih? Makin handsome aja ya. Di buku Dale Carnegie dibilang, ya tidak boleh menjilat Bapak Ibu ya, harus tulus Bapak Ibu. Wah, misalkan dia kerjanya di PT perusahaan apa, Anda sebut, oh masih di Trakindo ya Pak, oh masih di ini ya Pak, misalkan seperti itu ya. Yang kedua, perkenalkan diri, oh iya Pak, salam kenal, saya Farid. Ya, misalkan Anda latar belakangnya kerja di bank, oh iya saya karyawan bank di Jakarta ya. Perkenalkan diri aja. Tanpa perlu, mau nggak Pak bisnis Pak? Itu hindari dulu Bapak Ibu ya. Tunjukkan minat kita ke mereka. Nanti saya kasih contohnya seperti apa. Lalu kalaupun Anda ingin menawarkan Bapak Ibu, ini trik yang saya pakai Bapak Ibu ya. Bertanya, bukan menawarkan, apalagi menjanjikan. Saya banyak sekali ketemu, ya. Saya buka lowongan bisnis, reseller misalkan. Penghasilan sekian sampai sekian juta gitu. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya, tidak ada yang 100% salah, tidak ada yang 100% benar Bapak Ibu. Tapi menurut saya Bapak Ibu, ke orang yang baru kenal, berbicara uang, apalagi menjanjikan uang, ini akan jadi bumerang Bapak Ibu. Kalau saya sih lebih baik, saya komen di situ, bertanya. Nah, nanti saya tunjukin beberapa skillnya Bapak Ibu ya. Share info bisnis atau produknya. Nah, contoh, misalkan Anda pengen yang pendekatannya halus ya, Anda bisa berteman, keuntungannya nih kalau kita misalkan Bapak Ibu, ada juga yang orang style-nya jangan sampai orang itu tahu kita MLM ya, biasanya itu soft gitu ya. Dia nggak men-share kegiatan fiansinya dan lain sebagainya ya. Keuntungannya apa? Plusnya kita bisa berteman dengan banyak orang ya. Ada salah satu kekurangannya yang butuh waktu lebih lama untuk memanen. Ya kalau hard ya, kalau kayak saya memang hard selling Bapak Ibu ya, saya memang udah bilang aja saya distributor fiansi memang. Nah, plusnya adalah lebih cepat mendapatkan hot prospect Bapak Ibu ya. Orang banyak juga yang nyari fiansi Bapak Ibu ya. Tapi yang minusnya adalah prospek banyak yang mental lebih tinggi. Wah, ini ternyata MLM nih yang etaya. Wah, langsung di-delete Bapak Ibu ya, no problem. Namanya prospecting, apalagi prospecting online, benar-benar nggak kenal Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh pendekatan bisnis di Facebook ya. Anda tambah tempat teman Anda yang SP tinggi, wah misalkan tahu nih pengusaha. Kalau saya biasa pakai trik seperti ini, oh saya punya om saya kerjanya di kontraktor. Wah saya cari itu Bapak Ibu. Ya, misalkan namanya Om Budi. Nah, Om Budi teman-temannya mayoritas kontraktor. Oh, itu saya add-in Bapak Ibu. Nah, terus juga Anda bisa googling juga, misalkan ya. Anda misalkan tinggalnya di Tegal. Ya, Anda googling DPD Tegal, siapa aja. Wah, Anda cari itu di Facebook ya. Dia Anda add, teman-temannya Anda add juga Bapak Ibu ya. Karena pengalaman saya ya kalau memang orang yang middle up ya teman-temannya umumnya sih middle up Bapak Ibu ya. Pengusaha, pejabat, pilot itu sekarang bisa di googling semua Bapak Ibu ya. Tambahkan dari teman-temannya juga ya. Lalu setelah dia apa ya misalkan dia update status ya, apa kabar Pak Budi, masih di Jakarta nih. Wah, dia biasanya kaget tuh Pak. Oh, siapa nih? Oh iya Pak Farid ya. Nah, kalau misalkan orang middle up Bapak Ibu tuh jarang sekali ya mungkin beda ya, kalau artis ya mungkin disapa ya memang dia terkenal gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau orang-orang seperti pengusaha ya orang-orang profesional dia akan tanya balik, oh ya Pak Farid mohon maaf sebelumnya di Jakarta di mana? Oh latar belakangnya apa? Justru dari situ ya. Nah ada juga misalkan dia ngupload, wah dia lagi liburan di pantai, ya cukup komen aja, wah mantap Pak Budi tambahin kopi. Nah itu biasanya makin akrab Bapak Ibu ya, bukan ya Pak Budi saya ada bisnis bagus, nah itu langsung hilang Bapak Ibu
Nah, kalau soft gimana Pak? Nah, ini cara mengundangnya ya. Oh ya Pak Budi, di Jakarta punya usaha juga. Nah, kebetulan nih saya juga punya usaha sendiri Pak. Mungkin bisa share-share tips suksesnya nih. Anda justru minta dia, share dong. Bukan kita nawarin gitu. Nah, kapan-kapan boleh ya kita Zoom meeting nih Pak, kalau ada training usaha. Nah, disitulah Anda mungkin bisa mainkan link tahu meeting, entah OP online ya. Di situ kita bisa lihat nanti responnya Bapak Ibu. Yang paling menarik pokoknya ini prospecting online Anda bisa lakukan dalam jumlah yang besar. Kalau hard selling gimana Pak? Oh ya Pak Budi, ya, saya juga punya usaha nih toko herbal online. Oh, itu the point banget Pak. Mungkin ada kenalan Pak di Jakarta yang lagi mau bikin usaha supaya bisa kerjasama dengan saya. Ya ingat, jangan embel-embel. Saya bisa ngasih penghasilan 10 juta Pak per bulan. 40 juta per bulan tanpa ngapa-ngapain. Itu lebih parah lagi Pak. Ya. Nah, hasilnya bagaimana Pak? Hasilnya pun sudah bisa ditebak. 10% langsung ditolak Bapak Ibu. Ya, jadi Anda pelajari teknik-teknik ini nggak menjamin juga Pak 100% diterima. Tetap akan ketemu 10% yang menolak. Wah, langsung diblok ada Bapak Ibu. Ya, kabar bagus ya diblok emang ngaruh, orang nggak kenal juga gitu kan. Tapi ada kabar bagus ya Bapak Ibu. 10% langsung akan menerima dengan baik. Oh iya boleh nih Pak, kebetulan nih, ini di kantor lagi berhenti kerja gara-gara COVID. Saya lagi nyari-nyari bisnis nih. Itu banyak Pak zaman sekarang. Ya, tapi Bapak Ibu nggak usah kecewa kalau misalkan oh, ini nggak jelas nih Pak, banyak yang nggak jelas. Nah, banyak di grup kami yang komplain seperti itu. Bukan nggak jelas Pak, 80% butuh waktu untuk percaya. Ya. Diundang, udah diajak OP online, join enggak, nolak juga enggak. Itu artinya 80% Pak, butuh waktu untuk percaya. Ya, kuncinya adalah perbanyak prospecting, memperbesar peluang Bapak Ibu. Ya, bukan tidak ada yang mau, tapi jumlah prospecting yang kurang. Bapak Ibu ingat, kalau Anda main di online, Bapak Ibu mau kenal, nawarin 100, mau nawarin 50, sok silakan aja Bapak Ibu. Ya. Nah, tentunya Bapak Ibu, semakin skill Anda makin tinggi, probabilitasnya semakin besar. Ya, saya nggak bilang asal modal semangat nomor 1, ya, tapi Anda harus tingkatkan skill. Ya, karena network marketing sama seperti dokter, seperti pilot ya, Pak Dimas dulu pernah sharing gitu ya. Kalau cuman bawa mobil, ya orang nggak perlu sekolah, kadang-kadang udah bisa bawa. Tapi kalau mau bawa kapal laut, mau bawa pesawat, ya itu orang harus belajar Bapak Ibu. Ya. Makanya itu Bapak Ibu kabar bagus ya Bapak Ibu. One Vision paham kebutuhan kita Bapak Ibu. Ya kalau Anda belajar dari seminar-seminar di luaran, kalau Anda beli buku mungkin dan lain sebagainya, itu luar biasa. Dan belum tentu tepat diterapkan di bisnis kita. Tapi kabar bagusnya, bulan ini launching Bapak Ibu yang namanya Basic Pack. Ya. Terutama Anda yang lagi CP nih, Anda kan goalsnya berikutnya Royal, betul? Nah, skill-skill apa sih yang dibutuhin antara CP sama Royal? Karena tantangannya pun sudah beda, Pak. Anda kalau ngomongin mungkin menghasilkan omset, presentasi, Anda mungkin bisa. Tapi ingat Royal itu harus punya 3 CP, Pak. Artinya harus ada 3 orang yang aktif. Skillnya nanti ada di Basic Pack ya. Anda pelajarin sih, dan ini juga bisa jadi syarat Royal bulan ini Bapak Ibu ya. Ini harus di-include-kan. Jadi segera borong Bapak Ibu. Semakin banyak Basic Pack di grup Anda semakin profesional Bapak Ibu ya. Selama ini tantangan banyak sekali di grup kami. Orangnya banyak Pak, tapi kualitasnya nggak ada. Jawabannya simpel. Grup kita sudah sampai mana pembelajarannya. Ya, miliki segera Basic Pack. Lalu Pak, kalau saya terapin ini apa pasti Pak joinnya? Apa ini terbukti caranya Pak? Ya, saya banyak kalau ngajar grup, terutama yang sudah pinter-pinter, jawabannya seperti itu Pak. Ya, saya punya kabar buruk ya Bapak Ibu ya. Tidak ada rumus yang pasti. Ya, yang ada adalah pelajari dengan memperbanyak latihan. Anda cuma nonton sekarang, Anda nggak praktekin, ya ini ilmu juga nggak ada nilainya Bapak Ibu. Justru pembelajaran sejatinya nanti di lapangan. Miliki sikap dan etika yang tepat Bapak Ibu. Ya, dengan prospecting ini luas sekali Bapak Ibu. Ya, nggak perlu ngeladenin misalkan ada crossline yang inbox, ya bukan kapasitas kita juga Bapak Ibu ya. Apalagi sampai mencari peluang. Wah, bisnis orang lagi turun. Apa kabar Bu, Bapak Ibu? Jujur aja, mungkin ya ada peraturan ya, tapi menurut saya Bapak Ibu yang lebih berat yang tanggung jawabnya Bapak. Ya, yang pasti peluang sekarang network marketing, terutama bisnis TNC, itu peluang yang sangat besar. Ya, di saat bisnis yang lain turun, bisnis kesehatan makin naik.
bisnis kesehatan yang bergerak di bidang online justru paling menarik. Brand Tiansi sendiri itu sudah sangat kuat, Pak. Orang sudah banyak yang mencari. Bahkan kadang-kadang kita nggak nawarin. Oh, toko herbal ya? Mau dong, ada nggak asam urat? Oh, Tiansi. Nah, ini yang saya cari. Banyak, Pak, sekarang seperti itu. Dan yang luar biasanya, Bapak Ibu, Anda membangun bisnis bukan dari nol. Karena infrastruktur One Vision sudah sangat luar biasa. Pertemuan sudah ada. Ya, katalog dan sebagainya Tiansi sudah sangat luar biasa. Banyak orang yang makin butuh sehat dan sangat mendesak untuk harus sejahtera. Bapak Ibu. Ya. Menutup dari saya, Bapak Ibu, ilmu yang Anda terapkan, ya ini ilmu sederhana aja, Bapak Ibu, ya. Tapi kadang-kadang, aduh Pak, namanya prospecting. Aduh Pak, saya sibuk. Kembali Bapak Ibu, ini hanya teknis 5%. Anda ingat kembali alasan Anda memulai, alasan Anda bekerja. Ya, pengalaman saya Bapak Ibu, saya ketemu 3 karakter orang yang memang dalam bekerjanya berbeda-beda. Yang pertama, orang yang kerja karena terpaksa. Mungkin di kerjaan Anda sekarang, Anda terpaksa. Mungkin juga di bisnis ini Anda jalankannya terpaksa. Nggak enak, Bapak Ibu. Dan kabar buruknya, Bapak Ibu, orang yang menjalankan terpaksa, ini nggak akan berhasil. Justru ini akan jadi masalah. Ya. Saya juga menemukan orang yang kedua, kerja karena hobi. Ya. Oh, saya paling senang jualan kayak gini. Oh, saya paling senang, Pak, justru kenalan sama orang baru. Saya paling senang presentasi. Ya. Orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, mungkin di kerjaan juga. Ya. Kabar buruk ya, Bapak Ibu, akan ketemu titik di mana Anda akan harus melakukan sesuatu yang Anda tidak sukai. Tapi karena Anda alasannya, aduh, saya nggak mau, akhirnya saya berhenti. Ya. Anda yang nggak suka prospecting, saya tahu banget, Bapak Ibu, berat. Anda yang nggak suka posting di sosial media, ada juga, Bapak Ibu. Mungkin ini berat, Bapak Ibu. Ya. Jangan jadikan bisnis ini cuma sekedar hobi, Pak. Tapi naikkan ke lebih tinggi lagi. Kerja karena punya tujuan. Ya, dia sadar, wah saya pokoknya harus belajar Pak prospecting. Karena saya pengen bahagiakan keluarga saya. Wah Pak, saya harus belajar, ini bisa presentasi. Ya, walaupun saya nggak bisa presentasi, walaupun saya nggak suka presentasi, tapi karena saya punya tujuan. Yang tadinya terpaksa, tapi karena punya tujuan yang jelas, Anda akan tetap menjalankan. Bisa jadi, mungkin justru yang tadinya Anda tidak sukai, itu bisa jadi hobi. Yang pasti Bapak Ibu, apapun alasan Anda, Bapak Ibu, tetap perjuangin usaha ini, ya, tingkatkan tools skill-nya, ya Bapak Ibu, pelajari di Basic Pack, karena nanti sukses menunggu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.